kan ini ya pasti kayak ada yang mau itu masalah gitu tuh kayak cerita. Nah nanti ada satu orang yang cerita, terus nanti kayak yang lain itu ikut nyaut-nyaut gitu, nanti solusi gitu. Cerita apa? Judulnya apa katanya topiknya? Macem-macem udah tulis. Iya, tentang macam-macam, tentang apa aja. Bully, Kecanduan media sosial, kenakalan, nanti Berapa menit? 30. Makanya lama setengah jam. Itu ceritanya beneran. udah dikejar. Udah. Udah pengen makan tidak? Udah 30. Oh, pas setengah jam. Sekarang kan jam 20. Sama 9 pas. Ya. Ya. Dipotong nanti dipotong. Berarti dari langsung perkenalan. Kamu perkenalan. Kalau kamu motong gitu kok. Bisa nggak? Udah mulai ulang aja. Dari sini. Tahu kenalannya mau pakai itu enggak? Mikrofon. Ya udah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Alhamdulillah baik. Sebelumnya udah ada yang tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum. Konseling kelompok itu adalah suatu bentuk layanan bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Baik, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya diperkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Aska Nabila. Selanjutnya nama saya Ambar. Nama saya Wati. Nama saya Hafid. Nama saya Maman. Nama saya Budi. Nama saya Kasih. Nama saya Putri. Di sini ada yang namanya ikrar. Ikrar itu janji konselor. Nanti kalian sebutin nama kalian masing-masing. Contohnya kayak saya Askia gitu. Kalian sebutin nama kalian masing-masing. Saya Askia. Kalian ngikutin gitu, ngikutin yang saya omong gitu. Iya, saya Askia gitu. Enggak, kalian sebutin nama kalian masing-masing. Saya Askia. Saya Budi. Saya Tuti. Menyatakan bahwa saya Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, dan menjaga kerahasiaan segala data, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak diketahui oleh orang lain. Oleh orang lain. Baik, boleh siapa yang ingin bercerita? Siapa yang ingin mengungkapkan masalahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panduan media sosial ya, ada seorang siswa yang sering menghabiskan waktunya untuk bermain
membatasi waktu pengguna ponselnya, lebih fokus belajar dan mengikuti kegiatan yang bermanfaat. Ini solusinya, Dibaca sama yang lain. dimana ada solusinya tentang kecanduan media sosial ini. Menurut saya kalau untuk solusi mungkin membatasi waktu penggunaan media sosial. Atau juga dengan mengurangi penggunaan ponsel saat belajar. Dan menggunakan media sosial secara bijak dan seperlunya. Selanjutnya, kita lanjut ke Ada seorang siswa Atau yang padahal rajin jangan terlalu dan berprestasi, namun dia Nanti mulai kalau misalkan ada bergaul yang dengan teman-teman yang sering membolos dan melakukan kegiatan negatif. Karena takut dijauhi, dia mengikuti kebiasaan mereka. Akibatnya nilai pelajaran menurun dan terlibat dalam perkelahian yang membuat orang tua ibunya kecewa. Setelah mendapat bimbingan dari guru dan orang tua, dia menyadari kesalahannya. Dia mulai menjalani pergaulan yang betul, mengikuti kegiatan sekolah yang positif. Solusinya memilih teman yang memberikan pengaruh positif, berani menolak ajakan teman yang mengarah hal negatif, mengikuti kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga. saya tambahkan, itu solusinya menurut saya itu dari pihak keluarga. Contohnya bangun komunikasi, itu jadilah pendengar yang baik agar anak merasa aman dan didengar, bukan sekedar dihakimi saat mereka menghadapi masalah. Contoh nyatanya itu anak meniru apa yang dilihatnya, tunjukkan perilaku disiplin, empati dan kontrol emosi yang baik di rumah. Terus kalau dari pihak sekolah dan pendidikan itu ada fasilitas konseling, itu disediakan ruang aman di sekolah. Biasanya kan di sekolah tuh ada BK ya, bimbingan konseling untuk siswa yang mengalami stres akademik atau tekanan teman sebaya. Terus kalau dukungan dari masyarakat itu contohnya kayak fasilitas pemuda, menyediakan sarana prasarana yang mendukung kreativitas dan hobi remaja di lingkungan setempat seperti lapangan olahraga atau ruangan seni. Ya cukup itu dari saya. Silakan yang lain. Selanjutnya, pengangguran di kalangan pemuda. Banyak pemuda yang baru lulus sekolah menengah kesulitan mendapatkan pekerjaan. Kota tersebut dulunya memiliki beberapa pabrik yang menjadi sumber mata pencarian utama masyarakat. Seiring perkembangan zaman, beberapa pabrik tutup karena kalah bersaing dengan perusahaan yang lebih besar. Akibatnya banyak pekerja kehilangan pekerjaan, termasuk orang tua. Setelah lulus sekolah, para pemuda berharap dapat bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Namun lapangan pekerjaan yang tersedia sangat terbatas. Setiap ada lowongan, jumlah pelamar jauh lebih banyak daripada posisi yang tersedia. Setelah lulus sekolah,
solusinya mungkin peningkatan kualitas SDM-nya agar sistem pendidikannya ditambah, contohnya seperti LinkedIn pendidikan dan pelatihan kerja bersertifikat dan program magang. Kemudian mungkin untuk pengembangan UMKM dan ekonomi kreatifnya juga, contohnya seperti kemudahan akses modal, pelatihan bisnis digital dan inkubasi startup. Kemudian untuk kebijakan sektor industri dan lapangan kerja, contohnya seperti pengembangan industri padat karya, penyediaan informasi pasar kerja, dan pemberian insentif investasi. Gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman. Coba Wati, ada tambahan. Mungkin ada tambahan dari Wati apa Tuti? Putri, Mawar Mawar ada tambahan. ada tambahan. Mawar. Ayo, Apit. Banyak teman seusianya mengalami hal yang sama. Sebagian menghabiskan waktu di rumah tanpa kegiatan yang produktif. Ada yang mulai kehilangan semangat untuk mencari pekerjaan karena merasa tidak memiliki peluang. Melihat keadaan tersebut, pemerintah daerah bersama beberapa tokoh masyarakat mengadakan diskusi untuk mencari solusi. Mereka menyadari bahwa pada pemuda sebenarnya memiliki potensi yang besar, tapi kurang memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Lain apa ada? Mungkin ada yang lain atau Ada. Dia memutuskan untuk mengikuti pelatihan pemasaran digital selama beberapa bulan. Ia belajar cara mempromosikan produk melalui internet, membuat konten menarik, membuat usaha kecil milik pamannya, memasarkan produk secara online. Solusi mendorong pemuda untuk berwirausaha, memanfaatkan teknologi internet untuk membuka peluang kerja. Ada yang lainnya? Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kemiskinan dan kesenjangan sosial itu di Indonesia itu tidak merata pendapatan dan kemudian menyebabkan pemerintah yang besar antara masyarakat kelas atas dan bawah. Hal ini memiliki masalah radikal seperti terbatasnya akses terhadap kesehatan dan pemenuhan gizi yang baik. Biasanya kalau banyak pengangguran itu ada dampak untuk masyarakat. Secara sosial, pengangguran dapat memicu peningkatan angka kriminalitas karena tidak bekerja. Otomatis manusia itu akan haus untuk mencari misalkan yang rampok, mencuri, dan sebagainya. Itu bagaimana solusinya agar tidak ada masalah seperti itu? Ada yang bisa jawab? Dia yang harus membuka lapangan kerja.
mahasiswa baru yang sering diejek oleh beberapa teman karena logat bicaranya yang berbeda. Ejekan itu membuatnya sedih, kehilangan kepercayaan diri, dan nilai pelajaran menurun. Awalnya hanya candaan, tapi lama-kelamaan ejekan itu semakin sering terjadi. Setiap hari mendengar komentar yang membuatnya tidak nyaman. Beberapa temannya bahkan memanggilnya dengan julukan yang dia tidak sukai. Ketika berjalan di koridor sekolah, mereka sering menertawakannya. Dia merasa sedih, tapi memilih diam karena takut masalahnya akan semakin besar. Seiring waktu, dia menjadi semakin tertutup, tidak lagi semangat pergi sekolah. Di rumah, orang tuanya menyadari bahwa sering terlihat murung dan tidak ceria seperti biasanya. Ada seorang teman kelas melihat dia duduk sendirian di kantin. Dia menyadari bahwa sedang mengalami kesulitan. Teman kelasnya kemudian mengajak berbicara dengan mendengarkan ceritanya. Setelah mengetahui apa yang terjadi, teman kelasnya merasa bahwa tindakannya mengejek sudah keterlaluan. Mungkin dari teman-teman ada yang punya solusinya. Solusinya, melaporkan tindakan ini kepada guru atau sekolah, memberikan dukungan kepada korban agar tidak merasa sendirian, menambahkan sikap saling menghargai perbedaan. Ada tambahan lagi? Silakan. Mungkin dari Kak Mawar. Ada yang ditambahin mungkin? Yang lain? Yang namanya bullying kan untuk individu atau sekelompok kayak menjadi korban itu biasanya orang yang lemah, ada kekurangan, mungkin dia kurang bergaul atau mungkin karena dia orang pedalaman bahasanya jadi kurang mengerti sama yang lain, jadi dibahas olok-olokan. Dan seharusnya untuk teman-teman di sekitar itu namanya kita ada orang Indonesia itu kan banyak bahasa, harusnya mereka paham dan saling menghargai apapun bahasa itu. Ya mungkin intinya mereka memahami, paham kalau Indonesia banyak bahasa yang berbeda-beda. Mungkin ada yang lain? Membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan korban, pelaku, lingkungan sekitar, dan pihak berwenang. Berikut ini adalah langkah strategi yang dapat dilakukan berdasarkan perannya. Bagi korban, bersikap tegas, katakan tidak atau hentikan dengan lantang dan percaya diri. Jangan tunjukkan reaksi ketakutan atau kemarahan karena hal ini justru seringkali memicu pelaku. Hindari dan laporkan segera menjauh dari tempat atau situasi rawan. Catat kegiatan tersebut, waktu, lokasi, saksi, dan bentuk bullying sebagai bukti. Lalu laporan kepada orang dewasa yang terpercaya seperti guru, orang tua, atau pihak berwenang. Cari dukungan, jangan hadapi sendiri, ceritakan kepada teman dekat, konselor sekolah, atau pihak profesional agar kesehatan mental tetap terjaga. Harusnya kalau ada masalah bullying itu nggak bisa diem ya, harus cerita sama teman, harus sama sekolah, keluarga, karena itu kan masalah nggak bisa ditangani sendiri, karena dia juga merasa trauma, mungkin takut, karena untuk tidak takut tuh dia harus cerita, nggak bisa kalau dia diem sendiri, dia hadapi sendiri.
lewat komunikasi terbuka, ajak anak diskusi secara mengenai aktivitas di sekolah, terus ada keterampilan sosial, kali anak dengan kemampuan berani berkata tidak, kayak tadi yang disebutkan oleh Mas Hafiz. Terus kerjasama dengan sekolah, jika anak menjadi korban atau pelaku, segera komunikasikan dan selesaikan masalah tersebut bersama pihak dengan konseling yang ada di sekolah. Ada yang mau nambahkan lagi? Belum. Kalau untuk mengatasi trauma karena bullying harus bagaimana? Itu harus ke psikiater. Kalau parah banget ya. Biasanya bukan cuma pikiran fisik juga aja. Intinya harus terbuka, banyak pergaulan, banyak ngobrol, jangan sendirian. Ya, ada lagi Mawar mau menambahkan? Mati? Tuti, ada yang mau nambah Tuti, ya? saudara Tuti. Mungkin ada masalah yang lain atau apa? Ayo Mas Hafiz, kalau ada. Ayo Mas Hafiz. Bagi sekolah, terapkan kebijakan tegas. Sekolah harus memiliki aturan dan sanksi yang jelas, adil, serta konsisten terhadap pelaku perundungan. 2. Tingkatkan pengawasan. Perbanyak pengawasan di area yang rawan menjadi tempat terjadinya bully, toilet, kantin, koridor, atau tempat sepi lainnya. 3. Edukasi anti bully. Adakan penyuluhan rutin mengenai bahaya bully dan bentuk kelompok atau satgas anti bully untuk menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan saling menghargai. Jika bully sudah berdampak pada trauma mendalam, penurunan prestasi drastis, atau memicu tindakan menyakiti diri sendiri, segera cari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater untuk menemukan fasilitas layanan kesehatan mental atau psikolog terdekat dan dapat menggunakan direktor Pasienkes Kamankes. Bagaimana ceritanya kalau misalkan kita mengadu ke pihak konselor sekolah, konselor, tapi tidak ditanggapi karena mungkin dia terlalu lebay katanya. Bagaimana biar pada percaya gitu kalau kita dibully? Tapi kalau misalkan kayak gitu tuh mendingan dengerin ceritanya dulu gitu tuh. Iya cerita, tapi kalau kita sendiri pasti ada percaya, harusnya ada temennya. Nah itu fungsi kita cerita ke teman itu, mungkin dia misalkan dia percaya sama kita, dia juga pasti nyari tahu, cari bukti, oh ini dia ikut laporin, biasanya gitu. Intinya ya cari teman, jangan sendiri. Teman karena kalau sendiri Iya pasti itu nggak dipercaya. nggak dipercaya. Ya kebanyakan kadang dari sekolah itu bilangnya lebay, Iya. cuma dibilang gitu. Apalagi orangnya yang nggak punya ya, maaf ini kalau misalkan orang yang punya biasanya nggak dianggap gitu sama sekolah. Tahu-taunya udah parah baru dia takutan. Ada yang menambahkan Mas Aris? Mas Budi ada lagi? Yang Budi.
guru, orang tua, staf sekolah. Penyuluhan ini harus mencakup penjelasan mengenai tanda-tanda bullying, akibat yang ditemukan serta cara mengatasi dan melaporkan bullying. Jadi perlu ya kalau pasang notis seperti banner. Ya itu perlu ya anak-anak tuh baca biar anak-anak juga tahu gitu. Belajar spanduk yang besar. Jangan cuma dibaca tapi dipakai. ya. Ada yang menambahkan? Penutupan. Baik, mungkin sampai sini aja. Mungkin nanti akan ketemu lagi di minggu yang akan datang. Sebelum mengakhiri sesi konseling kelompok ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian. Sekian kita membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga dikatakan nggak ada 30. Kemarin aku juga sama kayak gitu. Sam, Gak apa-apa tapi. gak apa-apa. Lima. Bapaknya belum meriksa. Oh, Iya baru mau diperiksa. 5 kelas. Kelas. kelas satu kelasnya ada. 30. Ya. Vlog. Aduh. Berkat kan bilang. Berkat udah dimakan kan tadi. Hai. Sini